Oke, balik lagi ke channel Jiba Anime. Di video kali ini, gue akan memberikan spoiler tentang episode 6 untuk anime Sekai Saikyo no Ansasusa Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Di video kali ini, masih melanjutkan dari anime. Oke, di akhir video, episode ke-5 kemarin, Lux sedang pergi menuju ke wilayah Mutau yang merupakan kota pelabuhan terbesar di kerajaan Alvin dan merupakan kota komersial paling aktif di negara ini. Dalam 2 tahun ke depan, Log akan menjadi putra Valor dan namanya menjadi Il Valor. Tapi, kemungkinan istri dari Valor tersebut akan sedikit bermasalah karena menganggap Il sebagai anak haram dari Valor. Tujuan dari penyamaran ini adalah untuk menjadi pedagang dan membuat koneksi agar dapat membantu misi pembunuhan. Karena yang kita tahu sendiri bahwa pedagang pasti memiliki jaringan informasi yang sangat luas. Il Balor mengubah penampilannya mulai dari warna rambutnya yang dulu perak sekarang menjadi hitam dan memakai kacamata. Selain itu, pakaian, nada bicara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah pun ikutan berubah. Itu semua dilakukan agar orang tidak menyadari bahwa Il Balor sebenarnya adalah Log Tuaharde. Di kota Murteu ini, semuanya sangat berbeda dibandingkan dengan Tuaharde. Meskipun Tuaharde makmur dengan obat-obatan, tapi itu masih merupakan desa dengan basis pertanian. Jika di Murteu ini, semuanya ada dari seluruh dunia. Mulai dari pedagang, tukang kayu, alkemis, pandai besi, dan apoteker pun ada. Berdasarkan hal itu, ekonomi meningkat secara cepat dan alami di kota Muteu ini. Setelah 6 bulan Il Balor di tempat ini, Il berpikir untuk membuat toko di tempat ini dan melakukan bisnis agar dapat meningkatkan ekonomi dari Tuaharde. Untuk melakukan hal tersebut, maka akan membutuhkan produk khusus dari Tuaharde. Bisnis Valor memiliki beberapa toko di Murteu. Barang-barang yang ada di toko itu hampir semuanya sama. Dalam 3 bulan pertama Il di Murteu, dia bekerja sebagai pegawai di sebuah toko milik perusahaan Valor. Pada awalnya, dia kesusahan, tapi dia dengan cepat beradaptasi dan bisa memanfaatkan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya untuk meningkatkan penjualan tokonya. Akhirnya, dia pun mulai dikenal oleh orang-orang karena kemampuannya tersebut. Setelah itu, dia dipindahkan ke kantor pusat. Di kantor pusat, pekerjanya memprediksi permintaan dan memutuskan jumlah yang akan dibeli di setiap toko. Dengan memanfaatkan jaringan distribusi dan jaringan informasi dari seluruh dunia, dia menganalisa dan memperkirakannya. Dengan posisinya sekarang, dia merasa senang karena dia bisa menemukan produk baru dan bisa bernegosiasi dengan pemasok atau distributor. Karena performanya tersebut, dalam 3 bulan, dia naik pangkat dengan cepat dan menjadi asisten kepala kantor pusat. Kemudian, Il dipanggil oleh ayahnya untuk datang ke kantor. Di sana, mereka mengobrol beberapa hal. Valor atau ayahnya Il-nya sementara ini memuji performa dari Il. Sampai-sampai Valor ingin menyerahkan toko untuk dikelola oleh Il sepenuhnya. Il juga sudah menyembuhkan putra Valor yang bahkan tidak ada yang bisa mengobatinya sebelumnya. Putra Valor menderita penyakit kanker tahap awal, tapi karena dunia tersebut ilmu medisnya masih rendah, maka kanker dianggap sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Alasan Il bisa mengobatinya karena yang dapat melakukan operasi pengangkatan kanker adalah keluarga Tuaharde, dan Il sudah menguasai kemampuan tersebut. Valor menanyakan kepada Il apa yang diinginkan oleh Il atas semua pencapaiannya tersebut. Tapi Il menolak penawaran dari Valor itu. Valor pun merasa tidak enak karena Valor merupakan seorang pedagang, dan karena sudah banyak yang Il lakukan untuk Valor, dia ingin Il mendapatkan sesuatu agar Valor merasa lega. Lalu, Valor pun menunjuk ke arah peta. Lokasi tersebut tertuju ke sebuah toko yang terletak agak jauh dari kota.
Toko tersebut akan diberikan kepada Ilk. Toko itu merupakan toko yang berspesialisasi dalam minuman keras, tetapi sudah ditutup. Menurut Valor, toko-toko yang menjual makanan dan barang sehari-hari memiliki banyak saingan, dan Valor ingin Ilk membuka toko dan bidang baru, atau basis baru. Selain toko-toko utama dan barang-barang sehari-hari dan makanan, Valor juga memiliki toko senjata, toko baju besi, dan toko obat. Ilk menanyakan berapa waktu untuk belajar, persiapan, anggaran, dan orang yang dapat digunakan untuk membangun toko baru tersebut. Ilk diberikan waktu 1 bulan untuk melakukan perencanaan, 2 bulan untuk renovasi, dan untuk anggaran itu menyesuaikan. Lalu untuk karyawan akan disiapkan. Jika Ilk berhasil dalam proyek ini, maka dia akan diberikan lebih banyak toko dan dia akan mendapatkan 5% keuntungan dari setiap toko. Karena itu merupakan hadiah untuk orang yang membuka bidang baru. Lalu, pertemuan mereka pun selesai. Ilk pun pulang ke rumah sambil memikirkan toko seperti apa dan produk seperti apa yang akan dibangunnya. Di rumah, ia disambut oleh 2 orang. Yang pertama adalah Tarte, gadis yang dulu ia selamatkan di hutan, dan yang kedua adalah Maher, gadis cerdas yang seumuran dengan Ilk. Dia memiliki tubuh ramping dan memiliki rambut biru. Ilmu tahu, ia tinggal dengan 2 wanita tersebut. Di rumah pun, ia tetap dipanggil Ilk Balor, bukan Laut Tuarde. Maher dulunya merupakan anak dari panti asuhan dan lingkungan yang buruk, bahkan kadang-kadang para anak panti asuhan tersebut disiksa. Karena pengelola pantinya itu, mereka hanya memanfaatkan uang yang diberikan pemerintah yang untuk mengelola anak-anak tersebut. Maher berharap bisa keluar dari panti tersebut dan manajer dari panti tersebut menyetujuinya asalkan Ilk membayar 2 kali lipat daripada yang dibayarkan oleh pemerintah kota. Dengan nama Valor, Ilk berhasil mengeluarkan Maher meskipun umurnya belum cukup. Karena telah mengalami pelecehan, Maher mulai tidak percaya kepada manusia dan itu membuatnya mudah dicuci otak. Ilk melakukan cuci otak ke Maher dengan teknik kasih sayang. Hal itu membuat Maher memanggilnya kakak. Maher baru tinggal selama 4 bulan dengan Ilk dan Tarte. Dengan bantuan dari Maher dan Tarte untuk mengurus semua kebutuhannya, Ilk bisa fokus pada kegiatannya sebagai pedagang. Setelah mendapatkan pendidikan dan mengobati traumanya, Maher pun ikut bekerja di toko pada siang hari. Maher merupakan anak yang pintar karena dulu dididik oleh orang tuanya. Orang tua Maher dulu adalah seorang pedagang, tetapi mereka dibunuh oleh pencuri. Tapi sayangnya Maher kurang memiliki kemampuan dalam bertarung, maka dari itu dia akan difokuskan untuk pengumpulan informasi sebagai pedagang untuk sarana pembunuhan. Ilk memberitahu mereka bahwa ia akan diberikan toko untuk dikelolanya sendiri dan Maher akan menjadi tangan kanannya sebagai pedagang. Setelah 2 tahun, Ilk berencana meninggalkan kota tersebut dan menyerahkan tokonya untuk dikelola oleh Maher sebagai sumber untuk mengolah informasi. Mereka makan bersama dan masakan yang dibuat oleh Maher. Maher membuat masakannya enak. Maher menanyakan kepada Ilk toko seperti apa yang akan dibuatnya. Ilk berpikir beberapa hal tentang konsep tokonya. Yang pertama, menghasilkan untung karena itu adalah hal mutlak bagi seorang pedagang atau wajib atau pasti. Yang kedua, barang yang digunakan oleh bangsawan. Yang ketiga, yang dapat menyenangkan wanita. Kenapa harus elu? Karena para wanita lebih bersedia untuk membeli daripada pria. Ilk pun mendapatkan 2 ide. Yang pertama kosmetik dan yang kedua permen manis. Nah, para bangsawan rakus dan keindahan dan hal-hal manis tapi permen akan memerlukan penelitian yang sangat panjang. Maka dari itu, dia akan membuat sebuah kosmetik. Bangsawan juga menyukai perlakuan-perlakuan khusus, apalagi jika suatu perusahaan kosmetik terkenal di negara tersebut membuat sebuah kosmetik khusus untuk bangsawan. Mereka akan dengan sangat hati mengundang pembuatnya ke kediaman mereka tanpa memikirkan risikonya. Itu akan sangat membantu dalam pembunuhan, karena
mau seberapa kuat rumah atau kastil, jika bisa masuk ke dalam dan melihat struktur internal sistem keamanannya, itu akan membuatnya menyusup dengan mudah. Maher memuji pemikiran kakaknya tersebut, tapi Demur tahu toko kosmetik sudah banyak dan akan membutuhkan gebrakan baru jika ingin melakukannya. Ilk sudah mendapatkan ide bagaimana barang yang akan dijual tersebut dan akan memiliki pesona yang luar biasa. Makan malam pun selesai. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Yang datang adalah putra Valor bernama Veloid. Dia lebih tua 3 tahun daripada Ilk. Valor ini dulu menderita kanker tetapi telah disembuhkan. Valor mengunjungi Ilk hampir di waktu yang sama dan selalu membawa beberapa souvenir. Tarte dan Maher menyukai permen yang dibawa oleh Veloid. Hal itu membuat Ilk merasa tidak enak. Valor datang bersama pria berbadan besar sebagai pengawal. Veloid datang bersama pria berbadan besar sebagai pengawal. Alasan Veloid selalu datang karena ia tertarik dengan kelas yang dilakukan oleh Ilk untuk Maher dan Tarte. Alasan kelas tersebut diadakan setiap hari untuk Tarte dan Maher adalah karena membunuh itu membutuhkan keterampilan yang luas, baik itu dari ilmu farmasi, fisika, psikologi, dan banyak lagi. Ketika Veloid pertama kali datang untuk melakukan perawatan atas penyakit kankernya, dia tertarik melihat kelas tersebut. Maka dari itu, Veloid mulai tertarik untuk belajar bersama mereka. Materi di malam itu adalah fisika, yaitu lanjutan dari materi hari kemarin. Veloid sangat menyukai fisika karena bisa memahami fenomena yang biasa terjadi dan mengetahui alasannya. Veloid juga memberikan selamat pada Ilk karena sudah dipercayakan toko baru. Dan jika Ilk membutuhkan bantuan, Veloid akan sekuat tenaga membantu Ilk. Veloid menganggap Ilk adalah anak dari perselingkuhan ayahnya, tetapi Veloid tidak membencinya. Veloid merupakan pedagang yang sangat baik dan merupakan penerus dari perusahaan Valor. Jadi, Ilk wajib berteman dengannya. Pelajaran dimulai dan chapter 14 pun selesai. Oke, thank you bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika ada yang kurang dari video ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan gue nggak lupa untuk mengingatkan bagi kalian yang harus subscribe channel ini untuk membantu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih cepat update-nya lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.